Hmm. Kum dividen 3 Jun. Oh Sekarang besok ya, tanggal 2. berarti besok ya. Berarti Besok besok. ya. Besok. Dividennya berapa gede, Sap? Ini Teens tebak dividen bentar ya 455,97 bio, tapi kita lihat untuk persentasenya ini kan dari 35% dia punya net profit ya. Cukup oke sih. Nah, untuk kumnya di 3 Jun berarti Besok lah. besok. Teens. Ya, Ya. besok. Makanya naik juga ya. Lumayan orang udah mulai Aku akumulasi sih, juga. Nah, Om Ben, kenapa? Oh ya, gimana? aku mau bilang satu lagi. Gimana Hati-hati gimana? teman-teman sama PTBA ya. PTBA ini juga mau kum ya. Kalau nggak salah besok kumnya juga. Ini hati-hati ya teman-teman. Kumnya besar Iya. sekali ini untuk PTBA 600-an ya. 600-an dan teman-teman yang ngejar dividen hunter tapi masuk sekarang saya rasa nggak tepat ya. Kurang tepat karena berpotensi ARB 2 kali ini. Karena kumnya segede itu ya. Dividennya gede ya. Hati-hati ya. Teman-teman yang mau scalping aja hati-hati ya. PTBA ini bisa break dari 4.500 memang, cuman gara-gara ada dividen ini yang membuat saya nggak berani masuk sebenarnya untuk harga sekarang ya. Jadi hati-hati, itu aja saran saya. Jadi jangan sampai ada yang nyangkut ya, pinginnya scalping atau pinginnya cari dividen hunter tapi malah malah nyangkut ya. Hati-hati banget sih itu. Oke. Nah, untuk Teens tadi mungkin sedikit reminder besok dividennya. Kalau PTBA juga besok ya di 3 Juni 2022. Nah, yang tadi Om Ben bilang perlu hati-hati nih buat dividen hunter. Takutnya nggak Iya, iya. tercover ya Om dari dari bahan usai itu ya, kecuali punya PTBA udah di harga bawah banget Iya, betul anjlok betul. ya. Oh, satu lagi Sap yang menarik itu Pegas, Sap. Nah, Pegas, Pegas. Pegas Om Ben, Pegas. Pegas ini menarik banget ini. Kalau dari teknikalnya sih Pegas selama di atas 1740 lah ya, itu masih oke sih. Cuman memang area resistnya di 1810-an ya. 1810. Inflow asingnya sangat bagus sekali Mas Yan ya. Masih inflow terus ya. Teman-teman bisa pantau untuk yang teman-teman yang suka saham-saham yang cukup liquid ya untuk swing ya, bisa pantau Pegas ya. Menurut saya itu cukup oke. Lalu satu lagi Doit ya. Doit ini mau selesai buyback ya tanggal 6 ya, tanggal 6 Juni. Seperti itu. Saya rasa Doit masih diakum terus ya. Cuman memang ya, memang jujur aja untuk supportnya secara teknikal itu cukup jauh sekali ya. Kalau saya kemarin sih sempat lihat itu ada di area 38 38 386 ya, 386 390 lah itu area supportnya ya, dengan area resist di sekitar 450 ya terdekatnya ya. Jadi saran saya sih kalau begini, kalau ada saham yang kita mention seperti itu, teman-teman cek lagi di mana risknya ya. Jadi ini saya hanya memberikan saham yang menarik, cuman buy-nya belum tentu di harga sekarang ya. Belum tentu di harga sekarang. Teman-teman harus bisa mengatur money management dan psikologi sekalian ya. Hati-hati ya. Tapi saya lihat ke depannya masih sangat menarik kalau ada akumulasi ulang yang konsisten ya di area 400-an itu masih menarik untuk duit untuk kita bermain panjang ya. Seperti itu. Nah, Om Ben, kebelakangan juga kan kemarin ramai ini saham-saham transportasi ya, kayak Bird, terus juga saham apalagi nih yang naik lumayan transportasi kan banyak tuh. Kira-kira gimana nih Om? Karena hari ini kan koreksi. Apakah memang fasenya udah gimana? Silahkan Kalau Bird ini jujur aja saya masih belum berani masuk di harga sekarang ya, karena Bird kalau teman-teman lihat secara teknikalnya ya, saya akan coba ini ya, pindahkan ke belakang ya. Ya, jadi kalau teman-teman bisa lihat ini posisinya untuk saham Bird ya. Saham Bird ini area resist ya, 1700 ya, yang kemarin di break tapi nggak berhasil ya. Dan ada koreksi dan hari ini sudah sempat retest ya. Hari ini sudah sempat retest. Ini menurut saya berbahaya ya. Untuk Bird ini kalau saya lihat sih masih ada potensi untuk ke 1550-an sampai 1520 ya. Jadi itu yang mesti kita hati-hati ya. Jadi untuk Bird saya sih tidak berani masuk di harga sekarang ya. Tidak berani masuk di harga sekarang seperti yang tadi saya bilang ya.
posisinya itu dia tidak bisa break dari 1700 yang resistnya tadi itu. Dan kemarin memang buangannya cukup besar sekali ya setelah ada naik-naikan 2 kali yang cukup gede ya. Jadi hati-hati jangan FOMO teman-teman, jangan FOMO. Kembali lagi tidak semua saham itu apa ya kita bisa beli ya kalau naik ya. Kalau resikonya nggak menarik ya jangan, biarin aja naik ya. Kalau saya sih itu sih untuk kapal-kapalan mungkin yang kencang sekali ya, tapi juga udah ngeri sih menurut saya Iya nih, kapal-kapalan ini. SMDR. Ya SMDR. Om Ben nih pada bilang. Ya SMDR ini naiknya tinggi banget ya, naiknya tinggi tapi ya kita lihat kalau saya bedah dari bid dan offernya ini banyak sekali bid palsunya ya. Artinya misalnya di harga 3850 itu ada ganjilan 3000 lot di situ ya. Ada ganjilan 3000 lot. Itu berarti kan kalau 3000 dicabut kan tinggal sisa 900 ya. Jadi likuiditasnya yang menurut saya agak mengerikan. Akumnya sih menarik ya, akumnya menarik ya. Ada inflow asing terus dari kemarin ya, masuk terus ya. Cuman udah kena ATH juga ya, udah kena ATH ya. Saya pribadi sih nggak berani jujur aja, nggak berani untuk beli di harga sekarang ya, nggak berani untuk beli di harga sekarang. Seperti itu sih. Mungkin kalau mau nadah ya selama nggak turun dari 3580 masih oke ini sebenarnya ya. Temasnya juga sama sih menurut saya. Jadi lebih baik untuk Mirip-mirip ya. Likuiditasnya kecil sekali tapi seperti itu. Oh, jadi mungkin buat yang belum punya nih Om pasti kan banyak kan ya takutnya khawatirnya kan pada FOMO juga kan. Jadi better wait and see dulu Ya, ya. kalau saya lihat mending cari area pullback di support ya, seperti itu ya untuk saham-saham yang setipis ini karena ya kita ngerti kalau tipis begini misalnya tiba-tiba diguyur seperti itu ya, ada yang buang barang ya langsung rontok itu. Itu yang saya khawatirkan sih kalau Temas itu supportnya di 3000. Jadi menurut saya sih kita hati-hati aja deh. Udah naik terlalu kencang, jangan terlalu FOMO kecuali kalian siap untuk scalpingan aja untuk main pendek-pendek dengan disiplin ketat ya. Saran saya sih seperti itu. Nah, kalau Sochi Om, Sochi ini sebenarnya kayaknya tadi aku baca. saya paling kesel dengan saham ini jujur aja. Saham Sochi ini. Karena ini saham kapal-kapalan Kenapa? yang sebenarnya paling liquid tapi malah paling nggak kemana-mana ya. Jadi Sochi ini belum kemana-mana ya. Cuman ya kalau selama dia bisa bertahan di MA 200 di 198 ya kita bisa lah menarik lah ya dengan area resist di 218 Sochi ini. Ya seperti itu sih. Cuman kalau bisa break bermain di 220, nah itu baru menurut saya baru bisa lanjut ya Sochinya ya karena ya kita ngerti dia masih berada dalam sideways lebar ini di support kuatnya 183 sih. Ya. Cuman karena ada MA 200 yang kita bisa pantau untuk jangka pendek aja. Nah itu selama dia bermain di 198 saya rasa kok masih oke sih untuk Sochi. Laporan keuangan udah keluar belum Sab untuk Sochi? Untuk Sochi ya second Q kayaknya belum ya. Sochi laporan keuangannya belum. Q1 udah keluar belum ya? Kita kebetulan Q1 udah, tapi kebetulan sih kita nggak cover sih ya. Sochi. Ya, kita nggak cover sih. Nah, mungkin Om bahas terkait dengan ini deh, tadi banyak juga nih kayak saham kertas nih katanya INKP, Tekim gitu Om. Ada bisa jadi scalping nggak sih Om? Bisa dijadiin itu nggak sih? Masalahnya satu sih, INKP ini sudah di area resist sekarang. Ya, jadi INKP udah di area resist ya, mendekati area resist mulai di 8450 sampai 86 itu area resist ya. Di situ area resist yang terakhir kemarin pada tanggal Maret itu 9 Maret itu dia nggak kuat ya, turun ke bawah ya. Hati-hati. Kemudian dia juga punya MA 200 7850, MA 10-nya juga di sana. Ya, jadi menurut saya jauh banget untuk benar-benar bisa untuk masuk di area sekarang sih menurut saya kalau memang new entry saran saya sih enggak sih menurut saya karena saya pribadi belum berani ya. Dan kebetulan MA 20 juga ada di area 7800 ya. Jadi memang 7800 itu area supportnya ya untuk Tekim seperti itu. Ya, jadi mendingan tunggu pullback dulu sih kalau saya. INKP, bukan Tekim ya, INKP tadi ya. Kalau Tekimnya ini chartnya lebih jelek ya daripada INKP.
karena MA 200-nya masih ada di area 7.300 ya. It means berarti Tekim ini dalam posisi yang masih downtrend ya, seperti itu ya. Sedangkan INKP-nya sudah berhasil break kan dari MA 200-nya ya. Jadi memang bergeraknya sama, cuman ya kembali ya sama-sama dekat resist ya. Tekim resistnya di 7350 ya, MA 200. Kemudian INKP di 8.600 ya. Jadi mending tunggu dulu ya, mending turun dulu ya, tunggu turun dulu dah kalau saya seperti itu. Oke, nah ini udah banyak masuk ke kolom question and answer Om. Real akan ada kemungkinan bangkit lagi kan Om Ben? Aduh, real ini apa ya? Ya. Om Ben pernah nggak Pernah, trading pernah. real? Waktu dulu waktu rame ya, Scalping waktu rame di pom-pom seperti itu ya, ikutan sebentar aja. Cuman setelah kita ngerti ya teman-teman ya, ini buat pelajaran buat kita semua ya. Kita ngerti saham-saham yang di pom-pom seperti itu, kalau tidak ada inflow ya, tidak ada akumulasi yang jelas ya, hanya berdasarkan based on pom-pom ya, real bakal naik ke sini, real bakal begini pakai news, pakai apa. Ya menurut saya hanya untuk mereka berjualan ya. Setelah mereka mengakumulasi di harga bawah, di 50 lagi bawah, nanti di pom-pom lagi, mereka jualan lagi di atas. Itu yang mereka lakukan secara terus-menerus ya. Jadi kalau saya ditanya kapan real bangunnya, nggak ngerti ya. Nggak ngerti seperti itu, karena posisinya juga di 50 dan sepertinya tidak ada akumulasi ya, belum ada akumulasi ulang. Ya, saya pribadi untuk saham-saham seperti itu, saya skip dulu aja. Ya, saya skip dulu buat teman-teman yang punya, ya berharap aja, banyak berdoa untuk segera bangun aja. Seperti itu sih kalau dari saya, karena apa ya? Ini yang bahayanya kita bermain di saham-saham yang suka dipom-pom seperti itu ya. Bahayanya kalau sudah selesai jualannya ya seperti itu, mereka udah selesai kepentingannya ya akan kembali ke habitatnya lagi sebelum dipom-pom. Ya, seperti itu sih kalau dari saya untuk real. Oke. Nah, ini ada yang nanya Indi nih Om. Tadi Om Ben ada bilang kalau ada saham-saham komoditi nih beberapa perlu dihati-hati juga ya karena kan bentar lagi mau dividen kayak PTBA, terus juga ada TINS. Nah, kalau Indi nih Om, karena Indi kan juga naik ya. Kira-kira gimana Om? Nah, ini juga sama nih. Kalau saya boleh share chartnya sebentar, saya coba liatin ya. Teman-teman bisa lihat bahwa dengan chart ini kita bisa apa ya, bisa sangat terbantu sekali. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat ya untuk chartnya dari apa India. Indi ini punya udah sampai target ya, udah sampai resist lagi ya seperti itu, di mana sekarang berada di area resist ya, di area resist ya. Volumenya memang oke ya, volumenya memang oke, cuman ya kembali dengan ada di area resist ini teman-teman perlu berhati-hati ya, perlu berhati-hati. Saya pribadi kembali kalau dengan saham-saham yang di area resist seperti ini kagak berani ya, kagak berani dulu. Ya, itu yang membuat apa ya? Membuat pertimbangan saya karena memang resikonya itu besar ya, resikonya besar kalau kita beli saham di resist sedangkan kita nggak ngerti money manajemennya, itu bahaya sekali ya. Saya kalau untuk Indi saya prefer untuk tungguin dulu ya, tunggu dia menguji di area 2880 lagi ya, itu ada support minor di situ ya, sekitar di situan 2870 2880. Kalau dia kuat di atas itu baru memang saya memutuskan untuk nyicil beli di sana. Tapi untuk beli di sekarang enggak ya, saya tidak ya, karena ini udah area berbahaya ya. Menurut saya sih seperti itu sih untuk Indi. Indi ada dividen nggak sih? Ini, ntar ya, kita lihat. Biasanya sih sebenarnya belakangan ini emang ramai apa Ya, dividen saya ya. takutnya itu apa cuman karena faktor ya faktor dividen aja. Oh, enggak loh. Hasil RUPST diputuskan tidak bagikan dividen. Kayaknya bukan karena dividen sih. Enggak ya? Enggak sih, belum ada news bagi dividen. Ya. Nah, Om Ben, tadi Om Ben bahas WINS ya. Ini WIN ganti R. Jadi WIN, WINR. WINR. Saya bukan WINR, tadi saya WINS ya. Kalau WINR ini beda lagi. Ya, Om Ben tadi WINS ya, bukan WINR, guys. Kalau WINR ini jujur ya, saya melihat Broksumnya lagi jualan ya. Lagi bagi-bagi barang ya, bandarnya ke retail ya.
Kalau coba saya lihat WNR, kita lihat Broksumnya yang dari kemarin Senin aja ya. Ya, dari kemarin Senin ini memang sedang ada yang jualan banyak ya. Yang jualan banyak, mereka sambil tukar-tukeran. Kayaknya broker PG sama broker SH ini tukar-tukeran ya. Ya, jadi itu yang menurut saya harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Buat saya sih WINR, saya pribadi tidak bermain di sana ya. Nggak terlalu tertarik lagi karena posisinya sudah begini ya. Sedangkan Broksumnya juga sedang jualan ya. Jadi saya sih skip sih. Ya, hati-hati ya teman-teman. Ini posisinya tanggal 31 Mei ini volume buangannya besar sekali ya. Ya, mereka mancing lagi ya seperti itu ya. Seperti yang dilakukan biasanya, mereka memarkup untuk mereka jualan di atas ya, dan memaksa retail memakan barang mereka di atas dan mereka buang barang lagi ya. Dan kita lihat hari ini ARB lagi kayaknya ya. Nah, itu yang menurut saya sangat bahaya sih. Iya, hari ini WINR Ya, ARB ya. Dan nanti kita lihat Broksumnya Iya. kayaknya masih sama sih. Masih berjualan seperti itu. Oke. Nah, Om Ben, GZCO, Gosko. Gisco. Oke, Gosko ini saya juga belum berani entry ya, jujur aja untuk Gosko. Karena belum bisa lewat dari 206 ya, 204, 206 itu area resist di sana ya. Area resist. Volume hari ini juga nggak terlalu besar ya, volumenya masih separuh dari volume kemarin buangannya ya. Jadi saya belum berani dulu ya. Saya lebih melihat apa ya, untuk Gosko ini nunggu di bawah aja ya. Supportnya sebenarnya support kuatnya jauh sekali sih. Support kuatnya di 175 sampai 173. Ya, itu area supportnya sangat jauh sekali, makanya saya skip dulu ya. Saya skip dulu karena belum ada konfirmasi untuk kenaikan ya. Nanti kalau misalnya dia ada akumulasi baru kita analisa ulang sih. Kalau saya seperti itu sih untuk Gosko ya. Oke, jadi kalau misalnya ada ini baru dianalisa ulang sama Om Ben ya. Kalau sekarang dianggap belum menarik lah untuk jadi bahan scalping Iya. Om Ben. Oke. Nah, Om Ben sendiri nih ada inspirasi apa lagi nih Om? Nah, buat psychology teman-teman yang kayak tadi ada beberapa yang nyangkut nih Om di kala IHSG yang sideways gitu nggak kemana-mana. Kira-kira gimana nih Om? Ada tips and trick nggak nih buat teman-teman? Atau yang baru aja cut loss Om, terus sekarang kayak sedih banget, aduh baru aja cut loss. Kalau saya sih begini sih, kembali ya, psikologis itu ditentukan oleh bagaimana cara kita mengatur money management. Ya, itu yang penting, di mana area beli kita dan money management kita. Kalau kita misalnya contoh begini, kemarin itu jujur aja, kemarin itu saya tuh punya Nelly di harga ARB. Ya, saya beli di harga ARB. Tapi ingat ya, ini hanya contoh ya. Kemarin saya beli Nelly di harga ARB, saya itu memang baru masuk sekitar 30%, 40% porsi saya. Ya, dari yang saya alokasikan masuk ke Nelly ya. Misalnya ya, saya ingin masuk 10 juta. Saya tuh baru masuk 4 juta kemarin. Nah, itu apakah saya panik? Enggak. Member PWC juga pada panik loh. Saya ditagih terus, Om Ben gimana Nelly, gimana Nelly, gimana Nelly. Ya, gimana Nelly ini kemarin volumenya gede, buangan dan lain sebagainya. Saya bilang udah tenang, ya tenang. Saya bikinin plan lagi. Saya liatin ada support di area 394 sampai 380. Itu ada area support yang kuat di sana. Kita nada lagi di sana. Kita nada misal saya sudah masuk 4 juta. Saya masih punya 6 juta kan. Ya, saya beli 3 juta lagi di area itu. 3 juta lagi di area sampai 370. Itu yang saya lakukan. Dan ternyata memang Nelly rebound ya, rebound sampai 430 berapa tadi ya? 438 kalau nggak salah. Nah, apa yang saya lakukan ketika rebound sampai 438? Ketika saya sudah masuk di bawah kan berarti sudah masuk ya. Tadi 4 juta tambah 3 juta, 7 juta kan. Ketika saya sudah masuk di bawah dan ditarik ke atas, saya akan membuang sebagian yang saya beli di bawah.